लोग छोटो कर दीजिए प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए. Saya demi seni aku bersedia buka baju. Bukan demi seni. Memang seorang tante. Aku tidak akan keberatan memanggil kakak. 5 alasan kenapa Shinchan bukan kartun untuk anak. Siap-siap ya, karena pembahasannya bakal agak ngegas dikit. Shinchan merupakan karya dari mendangnya Yoshito Usui di tahun 1990-an. Baik versi manga maupun animenya, dua-duanya sukses banget dan punya tingkat popularitas yang tinggi. Ceritanya berkutat pada keseharian Shinosuke Nohara, atau yang kita kenal dengan nama Shinchan, bocah 5 tahun dengan kelakuan super ajaib yang selalu bikin ngagak. Tapi, meskipun tampilannya ceria dan karakternya anak kecil, sebenarnya serial ini bukanlah kartun yang cocok buat anak di bawah umur. Nah, di video kali ini, kita bahas satu-satu alasan kenapa Shinchan nggak cocok buat anak-anak. Yuk, kita mulai. Alasan pertama, karakter Shinchan yang terlalu nakal. Setiap kali nonton kartun ini, pasti kita lihat kelakuan nakalnya Shinchan yang bikin ibunya, Misae Nohara, naik pitam. Dari membantah, ngeyel, sampai bikin kepala penonton ikut gatal pengen nyubit dia. Shinchan sering banget bikin ibunya marah besar, sampai dijitak berkali-kali. Belum lagi kalau main bareng Kazama, Nene, Masao, dan Bo. Shinchan tuh suka banget pamer bokong tanpa alasan. Bahkan ngajakin temen-temennya buat ngeledek Kazama. Lucu sih, tapi kalau anak-anak niru, wah bisa runyam. Alasan kedua, beberapa adegannya mengandung unsur dewasa yang nggak pantas. Nah, ini nih yang sering dilewatkan banyak orang. Ternyata di manganya sendiri ada peringatan loh, tidak untuk dibaca oleh anak di bawah usia 15 tahun. Berarti, komik dan animasi ini sebenarnya ditujukan buat ABG dan orang dewasa. Masalahnya, Shinchan tuh sering banget nyelipin humor-humor dewasa dan adegan yang kurang pantas. Contohnya apa? Ayahnya Shinchan sering merokok, mabuk, dan ngomong hal-hal yang sensitif. Terus, banyak juga adegan cewek berbikini yang malah digoda sama Shinchan. Dan yang lebih aneh, ternyata kegenitan Shinchan itu turunan keluarga. Dari kakeknya, ke ayahnya, terus nyangkut ke dia. Warisan yang, salah sasaran banget. Alasan ketiga, anak kecil yang udah terpapar hal-hal dewasa. Jangan tertipu sama tampilannya anak-anak. Shinchan tuh udah ngerti cinta-cintaan, bahkan cabul banget buat ukuran bocah 5 tahun. Dia sering banget pamer alat vitalnya, bahkan suka menggambar benda itu kayak belalai gajah. Kebayang nggak? Kalau anak kecil nonton dan niru, wah. Belum lagi Shinchan juga sering ngejek ibunya dengan ngebandingin payudara Misae sama perempuan lain. Dan dia juga naksir berat sama Nana Kohara, gadis kuliahan. Gimana nggak aneh? Anak 5 tahun udah paham cinta dewasa. Waduh. Alasan keempat, cara parenting Misae dan Hiroshi yang salah sejak Shinchan balita. Nah, ini salah satu akar masalahnya. Dulu, waktu masih balita, Hiroshi atau ayahnya Shinchan malah ngenalin anaknya sama majalah perempuan dewasa buat nenangin dia yang nangis. Serius, bukannya diajak main atau dikasih perhatian, malah dikasih majalah gituan. Dan Misae bukannya marah, malah diem aja. Hasilnya, dari kecil, Shinchan udah punya ketertarikan aneh ke perempuan. Makanya di umur 5 tahun, dia udah ganjeng banget. Bisa dibilang efek parenting yang, gagal total. Alasan kelima, minimnya pesan moral di serial Shinchan. Kalau ditanya ada pesan moralnya nggak? Ya ada sih, dikit banget. Persahabatan antar tokoh misalnya. Tapi selebihnya malah kelakuan negatifnya yang ditonjolkan. Mulai dari bandel, mesum, pakai kekerasan buat nyelesain masalah, candaan saru, sampai ngeremehin orang lain. Kalau anak-anak nonton ini tanpa pengawasan orang dewasa, mereka bisa niru perilaku Shinchan dan nganggap itu hal yang wajar. Padahal jelas-jelas gak pantas. Jadi itulah Sobat Cihabi TV, 5 alasan kenapa Shinchan bukan kartun untuk anak. Lucu ya? Iya, tapi juga bahaya kalau ditonton tanpa pendampingan orang dewasa.
pesan moralnya minim, humornya vulgar, dan banyak adegan yang nggak layak buat anak kecil. Oke Sobat Cihabi TV, kalau kamu suka bahasan kayak gini, fakta unik, analisis kartun, dan sisi gelap di balik karakter lucu, jangan lupa tekan like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan pembahasan berikutnya bareng aku, Ikal, di Cihabi TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!